Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang terhormat Abidin Senung Indah selaku pengasuh Pondok Pesantren Perkembangan Fida. Yang terhormat guru MTSM Pondok Pesantren Perkembangan Fida. Yang saya sayangi orang tua dan saya semoga selalu di rumahnya. Oke, perkenalkan di sini nama saya Muhammad Bertama. Di sini akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul tentang gempa bumi. Oke, di sini akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul tentang gempa bumi. Oke, gempa bumi ini dari pelajaran IPA. Gempa bumi, getaran lempeng yang memberikan efek getaran yang sama seperti mematahkan ranting. Berarti kalau kita mematahkan ranting itu akan memberikan efek getaran yang sama seperti apa? Sama seperti getaran yang diberikan oleh bumi. Nah, dia ini mempunyai lempeng yang mempunyai getaran. Jadi ketika ranting kita patahkan, maka mereka akan mempunyai getaran. Oke, sebuah getaran lempeng. Oke, kita lanjut aja, nggak usah pakai lama. Bantuan pada lempeng yang mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam waktu tertentu. Berarti pada waktu lempeng mengalami getaran atau perubahan bentuk deformasi, dia tuh nggak lama, cuma sebentar. Tapi yang lama itu namanya gempa bumi yang aneh. Oke. Jadi mereka mempunyai waktu tertentu masing-masing. Jadi ketika mereka mematahkan sesuatu, mereka mempunyai waktu tertentu, tergantung penggoyangan perpatahan itu. Energi mengakibatkan getaran yang menyebabkan melalui material bumi yang disebut gempa bumi. Nah, berarti energi yang mengakibatkan getaran yang mengakibatkan getaran merambat melalui material bumi. Berarti ketika ada gempa bumi itu pada waktu itu material bumi itu semuanya itu bergetar. Oke. Jadi asal dari gempa bumi itu adalah dari semua getaran-getaran material bumi yang bergetar lalu menjadi ke atas. Jadi ketika material bumi atau lempeng bumi itu bergerak, maka itu akan menjadi getaran bumi. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Berarti ketika dua lempeng patah, maka bagian salah satu lempeng akan menjauh. Oke, di sini kayak ada contoh-contohnya. Ketika lempeng ditarik berlawanan, terus ketika lempeng ditekan ke arah yang beda, ketika lempeng bergeser sejajar dengan geseran tersebut. Urip nakapi lo sekalian. Nah, berarti ketika lempeng ditarik berlawanan itu bisa menjadi gempa bumi. Terus ketika lempeng ditekan ke arah yang berlawanan begini, maka itu juga akan mengakibatkan gempa bumi. Ketika lempeng bergeser sejajar dengan geseran tersebut, itu juga akan geser sejajar gini, maka dia juga akan mengakibatkan gempa bumi. Gempa bumi juga melepaskan gelombang getaran yang merambat. Gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi, disebut dengan gelombang seismik. Oke. Gempa bumi juga melepaskan gelombang getaran yang merambat. Berarti gelombang itu akan merambat ke penjuru bumi dan ia akan
berjalan ke sepanjang permukaan bumi disebut gelombang seismik. Bumi yang menjadi pusat gempa bumi disebut dengan hyposmetrum. Nah, berarti kalau yang disebut dengan gempa bumi disebut yang disebut dengan awal gelombang disebut seismik. Bumi yang ada di atas potresium disebut dengan epitrisium. Maksudnya bumi yang di atasnya hipotresium itu dinamanya kan epitrisium. Harus bahasa Inggris aku. Gelombang pewar bergerak melalui material berbatuan. Berarti gelombang pewar melalui material bantuan. Gelombang sekunder atau gelombang S wave merambat melalui bantuan dengan getaran partikel berbatuan tergerak lurus. Berarti ketika gelombang sekunder itu partikelnya bergerak dengan lurus. Emang. Selanjutnya di sini ada ilmu yang memahami gempa bumi adalah seismologi. Seismologi berarti ilmu yang melambangkan gempa bumi atau yang ilmu mempelajari gempa bumi itu namanya seismologi. Ilmu yang menangkal gempa bumi disebut dengan ahli seismologi. Berarti yang menangkal itu namanya ahli seismologi. Kalau yang memahami atau mencari gempa bumi ada di mana itu namanya seismologi. Besarnya energi yang dilepaskan saat gelombang adalah maksudnya besarnya gelombang gempa bumi yang dilepaskan oleh bumi itu dinamakan magnet. Tapi kalau grafik hasil pencatatan seismologi disebut dengan seismograf. Gelombang air laut disebut dengan tsunami. Jika ada tsunami itu asalnya dari gempa bumi. Nah, gempa bumi itu dihasilkan dari gesekan lempeng bumi. Jadi ketika ada gempa bumi di tengah laut, maka akan terjadi gelombang laut yang disebut dengan tsunami. Alat yang digunakan untuk mencatat gelombang seismik adalah seismonograf. Berarti alat yang digunakan untuk mencatat gelombang seismik adalah seismonograf. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.